Gimana sih bentukan rumah 3,9 M-an di kawasan elit Galaksi Bumi Permai tahap kedua Surabaya Timur? Kenapa kok kita sebut kawasan elit? Karena lingkungan dari Galaksi Bumi Permai ini memang dihuni oleh orang-orang menengah ke atas ya teman-teman. Terbukti dengan banyaknya ukuran di komplek ini yang lebih dari 567 ya. Jadi kita mau review satu rumah, ini ukurannya 9x20 atau luas tanahnya 180 meter persegi. Tapi sebelum itu kita lihat dulu lingkungannya. Karena perumahan elit otomatis sudah tersusun rapi rumah-rumah ya. Jadi kawasan Mandiri ini untuk fasadnya beda-beda teman-teman. Bukan satu klaster dengan fasad depan yang sama, tapi beda-beda, jadi kita bisa explore sendiri. Nah kali ini rumah yang dibangun konsepnya minimalis modern. Jadi teman-teman bisa nanti kasih interior sendiri atau mau merubah taman depan juga sangat oke. Untuk road jalannya ini sekitar 9 meteran teman-teman. Jadi bisa dilalui sampai 3 mobil lebih ya, masih longgar. Itu belum termasuk berem-berem pinggir-pinggirnya. Jadi kalau dari pagar ke pagar ini sekitar 12 sampai 15 meteran. Bagus banget nih. Nah, untuk fasadnya ini minimalis modern. Jadi nggak terlalu banyak manik-manik atau permainan tertentu ya. Kalau kita lihat di sini banyak sekali jendela-jendela atau kaca di bagian fasad atas. Di bawahnya sudah terpasang granit-granit yang mengkilat. Jadi kesan mewahnya dapat banget karena ini ada di kawasan elit. Nggak lupa juga di bagian depan sudah tersedia taman seperti ini di bagian beremnya ya. Jadi kalau kita mau tanam-tanam sesuatu bisa di depan sini sehingga rumah kita bisa tampak lebih hijau. Yuk sekarang kita masuk ke area carportnya. Rumah ini luasnya 9x20 atau 180 meter persegi dengan luas bangunan 250 meter persegi teman-teman. Untuk carportnya ini bisa untuk satu mobil aja dan belum ada kanopinya, jadi kita perlu tambah sendiri ya. Tapi tenang aja, kalau teman-teman memang lagi butuh dua carport atau untuk beberapa kendaraan, ada satu garasi di sebelah sini yang kita bakal lihat nanti. Ini langsung masuk ke dalam dan langsung menuju ke area servis. Jadi bagus banget ya. Di sebelah kanan sini sudah ada halaman. Nah, untuk floornya di sini sudah bukan tanah lagi, tapi sudah pakai paving seperti ini. Kalau mau dibongkar, mau dijadikan taman lagi masih bisa. Spotnya, space-nya masih ada. Terus yang bikin enak lagi di sini sudah ada hiasan pijakan seperti ini. Ya, jadi bukan langsung granit aja. Ditambah lagi ada sedikit estetika, dikasih batu koral seperti ini, jadi nggak bosan ya teman-teman. Sebelum kita masuk ke dalam ini ada satu area teras seperti ini, area transisi ya, yang floornya sudah pakai granit, yang granitnya sama dengan area fasad depan yang tadi. Oke, ini lumayan luas ya, jadi kalau misalkan kita mau nongkrong sore-sore di sini, terasnya mau ditambahin nih sampai depan untuk terima tamu, masih sangat bisa karena space-nya di sini masih luas banget. Oke, ditambah lagi pintunya sudah double door seperti ini. Jadi kelihatan mewah dan kelihatan kokoh gitu ya dari depan. Dan semua nanti kusennya pakai warna coklat tua seperti ini. Jadi lebih bold lagi. Yuk sekarang kita masuk ke area dalam rumahnya. Oke, kita lagi ada di area living roomnya atau area terima tamu ya. Untuk areanya di sini nggak terlalu luas teman-teman. Jadi ini sekitar 3 meteran aja. Kenapa? Karena biasanya sekarang udah zamannya kita nggak terima tamu, biasanya masuk dalam rumah ya. Tapi kali ini di luar aja sudah cukup. Nah untuk ceilingnya ini dibedakan beberapa step. Nah untuk di area living room ini sekitar 3,5 meteran aja. Dan nanti kita bakal lihat kamar-kamarnya juga sama sekitar 3,5 meteran. Untuk warna dindingnya sudah krem dan sangat matching dengan area lantainya. Nah ini lantainya sudah pakai GT atau granite tile sekitar 60-60, jadi sudah standar gitu ya. Nah di living room ini juga dipisahkan oleh adanya partisi besi seperti ini, jadi bagian dalam agak tersamarkan ya, agak tertutup. Kalau misalkan bagian ini belum terlalu tertutup, menurut teman-teman bisa nanti ditutup sendiri, ditambahin kaca atau permainan aksesoris yang lainnya gitu ya, supaya nggak kelihatan ke dalam. Nah selanjutnya di sini adalah area tengah atau area ruang keluarga yang memiliki void sampai 7 meter. Jadi di sini enak, adem banget, apalagi rumah ini hadap ke selatan, favorit banget ya. Nah ini ukurannya lebarnya di Vulcan itu sekitar 7 meteran ya. Kepotong nanti di bagian kiri itu ada tangga menuju ke
bagian ART dan menuju ke carport. Jadi lumayan enak di sini, 7 meter lega, kalau kita mau kumpul keluarga sangat nyaman tentunya. Nah, rumah ini dilengkapi oleh 3 plus 1 kamar tidur dan 3 kamar mandi. Di lantai 1 ini merupakan kalau menurut Jerit master bedroom ya. Kenapa? Karena di ruangan ini adalah area yang paling luas kamarnya daripada yang lain. Terus bukaannya banyak juga di sebelah kiri, jadi teman-teman bisa lihat ada yang bisa dibuka seperti ini jendelanya, ada yang fix, dan ada kamar mandi dalamnya. Satu-satunya kamar yang punya kamar mandi dalam, jadi cocok untuk kamar utama. Untuk orang tua juga sangat oke karena nggak perlu riwa-riwi keluar kamar untuk ke kamar mandi ya. Nah, ini adalah area kamar mandinya, terkesan mewah juga karena di sini sudah dipasang granit yang glowing seperti ini ya, dengan motif marmer seperti ini. Marmernya ada yang warna abu-abu tua kehitaman, ada yang abu muda juga, dan sudah lengkap ada wastafel, kloset duduk, shower yang sudah di split lantainya seperti ini, jadi bisa dipisah jadi kamar mandi basah dan kering ya, enak banget. Nah, yang bikin nyaman lagi, pintu di setiap kamar atau setiap ruangan itu termasuk tinggi ya teman-teman. Ini sekitar 2,8 meter sampai 3 meteran, hampir ke ceiling ya, jadi bias matanya kita ngelihatnya setiap kamar itu tinggi-tinggi. Nah, sebelum kita lanjut ke sebelah kiri, di sebelah ruang tamu tadi ini ada satu area di bawah tangga yang dimanfaatkan untuk kamar mandi tamu ya. Kamar mandinya cukup oke, lega, nggak terlalu sempit ya. Sudah dipasang granit juga. Untuk fasilitasnya juga lengkap, ada wastafel, kloset duduk dan juga shower. Terus di depan kamar mandi ini ada lorong ya. Nah, di sebelah kiri lorong ini masih ada tempat untuk kita bisa jadikan gudang teman-teman ya, atau mau taruh beberapa barang yang nggak kepakai, alat-alat kebersihan di sini ya, biar ngambilnya nggak terlalu jauh. Ini masih sangat bisa. Oke, lanjut, ini adalah area dining ya, jadi area makan. Tapi untuk dapurnya belum terpasang teman-teman. Nah, ini disekat dua kayak gini. Itu nanti untuk teman-teman bisa kasih tembok sendiri atau pemisah sendiri supaya area dapurnya nggak kelihatan dari depan atau nggak masuk ke ruang tengah. Jadi langsung nanti kebuangnya ke jendela ini dan ke pintu ini gitu ya. Tapi karena ini rumahnya masih layoutnya diloskan semuanya ya, jadi teman-teman bisa ekspor sendiri. Kalau misalkan mau layoutnya seperti ini masih sangat bisa. Nah, untuk area kitchen ini sudah disediakan saluran pembuangan, saluran air, jadi bisa dilihat sendiri ya, ini lumayan besar teman-teman. Untuk area dapurnya, dapur bersih atau kotornya bisa di sini. Terus kita lanjut ke sebelah sini, ada satu pintu. Nah, ini adalah area garasinya yang tadi ya. Nah, ini adalah area garasi, terus tangganya ini menuju ke lantai 2 di bagian depan ini untuk kamar ART dan kamar mandi ART. Lumayan bisa untuk 2 orang satu kamar ya, bisa untuk 2 orang. Tapi untuk kamar ART-nya ini juga lumayan istimewa karena sudah ada kaca yang bisa ngelihat ke depan, jadi semi balkon gitu ya. Oke banget. Nah, rumah ini juga cocok buat teman-teman yang pengen rumah dengan bukaan yang banyak. Salah satunya di area belakang ini. Ini masih ada satu tanah yang luas. Ini luasnya sekitar 5 meter kali 5 meter ya, jadi sekitar 25 meter persegi. Terus kita lihat di bagian atas ini tidak tertutup ya, jadi kalau angin bisa masuk lewat sini, hujan juga bisa masuk. Bisa dieksplor buat kolam renang mungkin ya, ini cukup lah ya buat anak kecil. Mau dijadikan taman atau mau dijadikan ruang tambahan masih sangat bisa ya. Dilengkapi juga di sebelah kiri ini ada satu saluran air dan saluran pembuangan, jadi kalau misalkan dibutuhkan untuk area mesin cuci masih bisa di sini, jemur pun juga masih bisa dibuatkan ruangan di sini. Oke banget. Kita lihat dulu di lantai 2 ada 2 kamar yang cukup istimewa. Di area tangga pun nggak terlalu gelap karena sudah ada kaca sebesar ini yang nemenin kita jalan gitu ya. Dan cahayanya ini masuk enak banget teman-teman. Jadi sebenarnya kalau siang-siang gini nggak usah nyalain lampu, ini kita nggak ngehidupin lampu sama sekali ya. Masih terang karena pencahayaannya bagus. Di lantai 2 kita disambut oleh satu lorong yang lumayan luas ini. Di sebelah kanan ada kamar mandi yang fasilitasnya sama seperti kamar mandi yang di bawah yang lain ya. Pakai granit yang sama, dengan fasilitas wastafel, kloset duduk, shower yang sama juga, cuman ukurannya lebih besar dan digunakan di 2 kamar. Jadi di 2 kamar bagian atas ini lantai 2 tidak ada kamar mandi dalamnya sama sekali. Oke, kita lihat kamar yang di belakang dulu ya. Kamar ini ukurannya sekitar 3,5 meter kali 5 meter teman-teman. Jadi lumayan besar ya. Di sini kita bisa taruh ranjang king, berbagai furniture, lemari ya, perkakas-perkakas, mungkin sofa pun juga sebenarnya masih bisa karena ruangannya lumayan besar teman-teman. Dilengkapi oleh jendela yang super banyak seperti ini, luas banget.
Jadi enak, udaranya bisa masuk ke area kamar ya. Ceilingnya di lantai 2 ini sama seperti di kamar yang bawah atau yang selain void tadi ya. Itu sekitar 3,5 meteran. Oke, semua pintunya juga pakai HPL seperti ini. Nah, matching ya, dari tadi di depan sudah pakai warna gelap juga. Di bagian tangga tadi untuk flooringnya sudah pakai motif kayu, dan untuk pintunya pun juga pakai motif kayu HPL. Jadi bagus banget. Nah, ini adalah satu area lagi yang teman-teman bisa manfaatkan sebagai ruang keluarga di lantai 2 atau living room di lantai 2. Kalau tadi di lantai 1 nggak cukup, bisa di sini. Atau kalau misalkan butuh kamar tambahan, ini juga bisa dimanfaatkan gitu ya. Nggak lupa di sebelah kanan sini sudah dilengkapi oleh balkon juga yang bisa dapat view area belakang ya. Jadi kalau teman-teman buat taman di belakang pasti kelihatan cantik banget deh. Nah, ini tadi juga pertanyaan ya buat aku, kenapa kok belakang itu nggak di fullkan aja sekalian? Nah, jadi belakang itu dipakai untuk taruh outdoornya mesin AC ya teman-teman. Jadi nggak di luar, bukan di luar. Kalau di luar kan estetikanya ganggu gitu ya. Kita taruh di belakang sana. Jadi saluran AC-nya semua blowernya ada di belakang sana. Oke, itu alasannya ternyata. Lanjut kita ke satu kamar yang ada di depan sini. Wah, waktu masuk kamar ini disambut oleh angin sepoi-sepoi kayak gini ya. Anginnya buanter, enak banget. Nah, ini kamarnya nggak seberapa besar teman-teman untuk bagian depan ya. Tapi dapat balkon. Jadi salah satu fasilitasnya adalah balkon seperti ini. Terus tingginya juga sama ceilingnya. Sudah dapat ceiling tinggi, sirkulasi udara enak. Ditambah lagi ada pintu yang kayak gini. Nah, ini kelihatan kan? Bannernya sangat menggebu-gebu. Jadi anginnya enak banget. Ini hampir sore sekitar jam 2-an. Tapi anginnya benar-benar mengademkan seisi rumah ini gitu ya. Karena rumah ini hadap ke selatan, jadi nggak terlalu panas. Rumah ini harganya cuma 3,9 eman aja ya. Kompleknya sudah komplek perumahan lama, terkenal elit juga di Surabaya Timur. Road jalannya bagus dan dihuni oleh orang-orang kelas menengah ke atas. Kalau kita lihat di depan klaster perumahan ini, itu rumah yang gede-gede banget teman-teman. Ukurannya ya mungkin sekitar 25 kali 50, terus 30 kali 50 segituan. Nah, ini kita masuk ke salah satu row jalannya, salah satu gangnya gitu ya. Minimal atau ini tipe medium ya, yaitu sekitar 9 kali 20 dengan luas tanah 180. Oke, jadi kalau teman-teman mau survei segera ke sini karena unit yang dijual di komplek ini nggak terlalu banyak. Apalagi ini rumahnya sudah ready, jadi teman-teman bisa lihat sendiri bentukannya seperti apa, mau diapakan-apakan, bisa langsung survei, kontak di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe channel Jual Rumah Pro SBY supaya teman-teman semua dapat info terbaru, terkini ya, tentang rumah-rumah yang bagus, yang elit mungkin salah satunya yang ada di Galaxy Bumi Permai. Thank you for watching and see you in our next video. Bye-bye. Sudah teruji klinis kalau Amesta Living memang benar-benar top di kelasnya. Karena kenapa? Yang pertama, di sini sudah terbentuk lingkungannya kebanyakan, sudah banyak yang serah terima juga. Dari segi bangunan, teman-teman bisa lihat ini oke banget karena kombinasi atau kolaborasi antara Intiland dengan Profes. Terus fasilitasnya juga oke, apalagi di depan ada jalan OR yang menghubungkan mulai dari Suramadu sampai nanti ke Lingkar Timur. Kali ini kita mau kenalan dengan dua layout baru yang mereka tawarkan, ukurannya besar-besar karena pada waktu pemilihan unit kemarin, unit ini adalah unit-unit yang favorit. Jadi jangan sampai ketinggalan. Buat teman-teman yang sudah ambil di Amesta Living, boleh kasih like-nya dulu. Yang belum, yuk kita survei segera.